Oke, kembali lagi bersama gue Talha Lukman Ahmad di channel GERD NC TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, kalau sebelumnya gue ngebahas soal 5 sensasi GERD yang gue rasakan ketika mengalami GERD, sekarang gue akan ngebahas apa yang sering ditanyakan orang-orang yang mengalami GERD dan juga anxiety disorder, yaitu perlu nggak sih ke psikiater. Banyak grup-grup di baik itu di Facebook atau di WhatsApp yang anggotanya ngebahas soal GERD dan anxiety. Mereka mengalami GERD dan anxiety, tapi apakah itu apakah itu benar-benar mereka alami adalah GERD, ataukah cuma tebak-tebakan karena nyocokin apa yang anggota grup itu keluhkan di grup itu. Kalau menurut gue, kalau lu cuman nyocok-nyocokin, lebih baik langsung tanya ke ahlinya, dalam ini ke dokter. Biasanya sih yang nanganin GERD itu adalah dokter penyakit dalam. Coba lu tanyakan ke dokter penyakit dalam, pertama bolehlah ke puskesmas dulu gitu, sebelum nanti mungkin pihak puskesmas mungkin akan merujuk ke rumah sakit, ke dokter yang ada di rumah sakit, dokter spesialis ya. Kalau gue dulu GERD itu memang sudah didiagnosis oleh dokter. Kata dokter, bapak setelah melalui serangkaian tes darah dan segala macamnya, bapak menderita GERD. Ya, saya menderita GERD, kata dokter itu. Jadi gue juga tadinya nggak akan ke psikiater ketika ternyata setelah GERD ini gue mengalami sensasi-sensasi yang kaitannya bukan hanya fisik, ternyata psikis gitu. Nah, maka dari gue searching di internet, hasilnya memang ada keterkaitan antara GERD dan penyakit psikis, dalam hal ini anxiety disorder. Pergilah gue ke psikiater. Kata dokter, gue didiagnosis juga anxiety disorder berdasarkan keluhan-keluhan yang gue utarakan ke dokter tersebut. Jadi menurut gue perlu banget ke psikiater ketika lo memang benar-benar ketika mengalami GERD lalu mengalami gejala-gejala yang halnya psikis, misalnya kayak kok gue sering cemas, kok gue sering takut, kok gue sering setelah gue menderita GERD ngerasa sensasi di fisik dan pikiran gue ngomongin segala macem gitu. Kalau kata gue itu lebih baik ke psikiater. Karena apa? Karena mungkin sensasi fisik yang diakibatkan GERD atau lambung itu sendiri ternyata menimbulkan efek psikis, dan itu tidak bisa hanya kita menyepelekan, dalam artian kita udahlah mungkin bisa dipakai bisa hilang dengan berpikir positif. Mungkin bisa hilang dengan mendekatkan diri ke Tuhan. Boleh kita selama didiagnosis anxiety disorder itu berdoa segala macam, beribadah itu dianjurkan, tapi kita juga harus datang ke ahlinya, dalam hal ini psikiater. Dan banyak mungkin orang-orang yang kalau ke psikiater akan beranggapan, wah gue gila dong, wah gue nggak sehat dong nih jiwanya gitu. Enggak gitu. Secara kita nggak gila, cuman mungkin pikiran dan alam bawah sadar kita itu memang sedikit terganggu ya. Dan disitulah peran psikiater. Nah, mungkin nanti ada timbul lagi pertanyaan, wah kalau gue ke psikiater, gue dikasih obat-obatan yang sifatnya psikotropika dong, bikin kecanduan dong, wah ngeri dong ini dong. Nggak salah kalau punya kekhawatiran itu. Gue juga sempat punya kekhawatiran itu, terlebih banyak berita-berita di infotainment artis yang terciduk penyalahgunaan obat-obatan lah gitu ya. Dan di mana obat-obatan itu sebenarnya harus dari resep dokter, teman namanya psikiater. Dan gue juga sempat ragu, sempat bimbang, sampai akhirnya gue putuskan bismillah, gue nggak mungkin nih cuma hanya harus mengandalkan berpikir positif, mengandalkan ibadah semata gitu.
harus ada benar-benar pertolongan gitu. Karena yang gue rasain waktu itu adalah ya sempat takut sempat rasa cemas yang tidak sewajarnya gitu, menakutkan hal-hal kecil gitu. Walau menakutkan hal-hal kecil yang mungkin sekarang buat gue memang tidak perlu terlalu ditakutkan gitu, karena imbasnya ternyata benar ke fisik gitu. Gue sedikit cerita ke belakang, ketika gue ngalamin sensasi di fisik kayak misalnya dada ngerasa nyeri, perut nggak enak, itu pikirannya akan wah gue cemas nih, gue kemana ke depannya gini segala macam. Maka ketika gue datang ke psikiater yang mengeluhkan sensasi fisik, wah benar gitu, ternyata GERD yang gue alami ini sudah mempengaruhi psikis dalam pikiran gue sendiri gitu. Maka ketika gue datang pertama ke psikiater pun ditanya-tanya gitu, sakitnya apa yang dia keluhkan, ini dok gitu kan. Dan setelah melalui konsul yang cukup lama di awal-awal, maka gue dikasih obat psikiatri. Waktu itu ada 2 jenis obat. Nah ini untuk menjawab ketergantungan atau tidak, sebetulnya bukan untuk ketergantungan ya, karena memang kita butuh obat itu, kita butuh gitu. Obat-obatan psikiatri itu kita butuh karena sakit yang kita derita bukan yang beres karena obat warung beres, enggak gitu. Bukan rusak ya, ada gangguan gitu, ada gangguan dari cara berpikir kita, cara kita menyikapi masalah, dan gangguan itu memang terapinya salah satunya bentuknya dari obat gitu. Sedikit bercerita, gue pakai obat itu 6 bulan. Pertama itu gue dapat namanya alprazolam gue itu habis sekitar 1 bulan atau 2 bulan gue lupa, saya setelah itu 1 bulan atau 1 bulan kurang. Dan itu dalam pengawasan dokter. Jadi ketika gue merasakan ada yang aneh dengan tubuh gue ketika mengonsumsi obat alprazolam itu, apa yang gue rasakan, gue langsung tanya lagi ke dokternya, ke psikiaternya. Kebetulan tuh gue dapat nomor WhatsAppnya, jadi gue tanya langsung, jangan nggak mungkin harus nungguin ketika konsul lagi gitu. Gue tanya, dok yang saya rasakan ini gimana dok, lanjut atau enggak gitu. Nah ketika dokter bilang sementara ini lanjutkan dulu, nanti kita konsul dibahas lagi. Nah ketika konsul itu gue bahas lagi secara mendalam obatnya, dok saya mengonsumsi alprazolam ini yang saya rasakan, mengonsumsi obat ini yang saya rasakan, harus gimana dok? Oke, kata dokter pun mengganti alprazolam dengan obat yang lain gitu. Masih sama-sama jenis benzodiazepam, cuman waktu itu menurut dokter dosisnya lebih rendah dan efeknya juga lebih rendah ya, tidak wow gitu kan. Jadi lebih bisa diterima tubuh gue sendiri gitu. Bisa diterima gue sendiri, diganti waktu itu namanya lorazepam. Gue konsumsi itu dari sekitar Desember sampai Juni. Desember sampai Mei. Gue konsumsi. Dan mungkin ada pertanyaan lagi kan, bisa lepas obat gak? Gue jawab bisa banget lepas obat. Gue adalah tipe contoh, gue adalah orang yang dulu juga gue khawatir, gue bisa lepas obat gak nih, karena harus sensasi yang dirasakan tiap hari dan harus minum obatnya tiap hari, tank sebelum tidur gitu kan. Gue sempat berbulan-bulan minum obat, bisa lepas gak nih gitu, bisa lepas gak dari ketergantungan, bisa lepas gak gitu. Dan alhamdulillahnya 18 Mei itu gue dinyatakan lepas obat, atau sekitar 6 bulan kurang 2 hari deh. Gue karena waktu itu gue inget banget, gue pertama kali konsumsi obat psikiatri itu tanggal 20-an bulan November itu. Jadi menjawab keraguan teman-teman yang menderita GERD dan anxiety disorder gitu, berdasarkan diagnosis dari dokter ya, sekali lagi gue bilang berdasarkan diagnosis dari dokter, bukan yang ditebak-tebak berdasarkan keluhan yang kalian baca atau lihat di grup-grup atau di media sosial. Jadi sekali lagi itu jangan dicocok-cocokin kalau dengan langsung, wah gue punya GERD nih, wah gue punya anxiety disorder nih,
Padahal lu cuma nyocok-nyocokin doang tanpa ada diagnosis dari dokter atau tanpa diagnosis dari psikiater. Jadi kesimpulannya adalah ketika lu memang benar dinyatakan GERD atau punya keluhan GERD atau punya keluhan anxiety disorder dan dinyatakan didiagnosis oleh psikiater lu menderita GERD dan anxiety dengan setelah rangkaian tes segala macem, dan lu lanjutin gak nih berobat di psikiaternya nih, gue takut gak bisa lepas obat nih, gue ini segala macem. Hilangkan kekhawatiran itu, sekali lagi hilangkan kekhawatiran itu. Ketika orang yang benar-benar mengalami GERD dan anxiety disorder, gue saranin berpikir positif itu tidak cukup, beribadah itu juga tidak cukup, harus dilengkapi ikhtiar dengan datang ke ahli, dan dalam hal ini psikiater. Kalau lu mau tambah hipnoterapi segala macam itu mah terserah lu ya, tapi menurut gue ketika orang yang mengalami GERD anxiety, selain berdoa dan berpikir positif, hal yang paling penting adalah berobat ke psikiater. Sekali lagi, hal yang penting adalah berobat ke psikiater ketika lu mengalami GERD dan anxiety disorder, sekali lagi berdasarkan diagnosis dari dokter atau psikiater. Oke, itu yang bisa gue bahas kali ini. Temanya, perlu nggak sih ke psikiater ketika mengalami atau menderita GERD dan anxiety disorder. Oke, semoga jawabannya memuaskan kalian, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan motivasi curhatan gue sebagai mantan penderita GERD anxiety disorder. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.